Oke, dan kemudian untuk alur berobat di luar vaskes terdaftar itu apakah ada alurnya juga, Bu? Satu Podcast. Selamat pagi, Handai Taulan. Anda masih bersama kami dalam program Suara Bupati dan Parlementaria. Dan tentunya hari ini, Handai Taulan, kita akan membahas topik yang sering menjadi perhatian masyarakat, begitu ya, tentang bagaimana sistem JKN mendukung peserta yang harus berobat ke luar kota. Apakah fasilitas kesehatan tetap terjamin? Kemudian bagaimana alur prosesnya? Topik ini tentu relevan untuk Handai Taulan yang saat ini sudah merencanakan perjalanan atau tinggal di luar domisili. Dan untuk membahas hal ini kita sudah hadir bersama kita Handai Taulan narasumber yang kompeten, Ibu Zulfitria, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kabupaten Tangerang. Selamat pagi Ibu Zul. Selamat pagi Mbak. Oke, baiklah Ibu Zul, hari ini kita akan membahas tema berobat ke luar kota, JKN jamin kok gitu ya. Oke, baiklah Ibu. Mungkin sesuai dengan tema kali ini begitu ya, ini terkait membahas terkait berobat ke luar kota. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan berobat ke luar kota? Apakah peserta ini kalau mau berobat harus keluar kota atau bisa request atau seperti apa nih Bu Zul? Silahkan. Ya baik Mbak, terima kasih. Jauh ya kalau harus berobat keluar kota ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya maksudnya adalah dengan sistem JKN ini gitu ya, peserta itu bisa berobat di luar kota. Kan kita tahu prinsipnya peserta JKN itu harus berobatnya di vaskes tempat dia terdaftar ya, untuk di FKTP. Untuk nanti selanjutnya di rumah sakit sesuai indikasi medis kalau dirujuk. Nah, jadi kalau misalnya pasien ini berobat nih, lagi pergi lah misalnya, lagi tugas keluar kota, lagi tidak di domisilinya, mungkin dia tugas atau lagi jalan-jalan gitu ya. Misalnya saya di sini, terus saya jalan-jalan ke Bandung. Nah, kemudian saya sakit. Nah, itu bisa berobat di vaskes terdekat di wilayah pasiennya berada. Mungkin maksudnya seperti itu, Mbak. Jadi nggak mungkin dia balik lagi dulu ke sini dulu buat berobat gitu. Seperti itu maksudnya. Oke, baik. Ternyata tetap bisa dilakukan kalau memang dia berdomisili di kota tersebut, begitu Bu? Di luar, maksudnya di luar kota tuh di luar domisilinya pasien. Oke, gitu. Jadi tetap bisa dilakukan begitu ya, asalkan dia tetap membayarkan tadi itu sendiri begitu ya. Artinya aktif ya. Aktif, harus aktif. Oke, dan kemudian untuk alur berobat di luar vaskes terdaftar itu apakah ada alurnya juga Bu? Oh iya, jadi sebenarnya sama aja ya. Cuma jadi misalnya dia lagi sakit nih, dia cukup datang ke misalnya FKTP terdekatnya ada puskesmas A misalnya, dia tinggal datang, nanti bawa nih identitasnya, bawa entah itu KTP atau itu kartunya gitu ya, diberikan ke petugas, tinggal bilang aja saya sedang berkunjung ke sini, saya sakit dan mau berobat menggunakan JKN. Dan hal ini tidak menjadi isu ya, maksudnya jangan khawatir nanti saya ditolak nih, saya nggak terdaftar gitu ya, karena itu masuk ke dalam janji layannya vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan melayani menerima pasien yang berobat dari tempat tidak terdaftarnya mereka, seperti itu. Nanti diperiksa oleh dokternya. Bila ternyata dari pemeriksaan tersebut dibutuhkan untuk dirujuk ke rumah sakit, ya akan dirujuk ke rumah sakit wilayah setempat, seperti itu. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu ya. Ternyata tetap bisa mendapatkan rujukan. Betul. Bahkan ketika lagi mungkin mampir doang keluar kota terus sakit lumayan parah, itu tetap bisa diproses untuk rujukannya. Ya. Oh iya, kalaupun ternyata kondisinya parah, tadi Mbaknya bilang parah gitu ya, ternyata ini kasusnya gawat darurat, dia boleh langsung datang ke rumah sakit terdekat tanpa harus ke FKTP untuk dapat rujukan. Jadi kalau kondisinya gawat darurat, misalnya jatuh gitu ya, patah misalnya, dia datang ke rumah sakit dan bisa dilayani juga. Oke, baik Ibu. Oke, dan kemudian apakah ada ketentuan begitu Bu Zul untuk pengobatan di luar FKTP, dan ada regulasinya sendiri nggak sih Bu yang mengatur terkait hal tersebut? Iya,
Kalau untuk regulasi ada ya, karena BPJS itu memang semuanya mengacu pada regulasi. Dari BPJS sendiri peraturannya di BPJS nomor 6 tahun 2018, ada juga di Peraturan Presiden nomor 18 yang mengatur bahwa intinya gini, boleh peserta itu berobat di luar vaskes terdaftarnya, dan tapi dibatasi sebanyak 3 kali dalam 1 bulan di tempat yang sama. Kenapa sih gitu cuma boleh 3 bulan? Karena memang kita mengakomodirnya untuk tadi kondisi-kondisi di mana kita sedang tidak ada di luar domisili kita, dan kalau sakit ya itu diakomodirnya lewat ketetapan itu. Jadi bukan jadi seenaknya saya mau berobatnya saya mau gitu, tidak di tempat tidak terdaftar saya. Jadi makanya dibatasi sebanyak 3 kali dalam 1 bulan di tempat yang sama untuk di FKTP. Seperti itu, Mbak. Oke, tetap ada regulasinya. Betul. Ya. Jadi dalam 1 bulan hanya 3 kali kunjungan. Ini mau jalan-jalan kayaknya kalau rajin banget ya. Iya betul. Oke, baiklah. Dan kemudian oke Bu, kalau peserta begitu ya, ini sudah menetap begitu kan di wilayah tersebut, apakah ini peserta sendiri tetap bisa memanfaatkan fasilitas berobat di luar kota, Bu? Itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau ternyata pasien ini atau peserta ini sudah menetap satu wilayah, misalnya baru pindah gitu ya, saya misalnya mungkin awalnya pindah di Bandung, saya dapat tugas di sini nih gitu ya. Nah sebaiknya pindah vaskes. Jadi tidak boleh menggunakan ketentuan yang di luar kota tadi gitu, karena statusnya saya sudah berdomisili dan menetap. Jadi disarankan untuk pindah vaskesnya, misalnya dari Bandung sekarang tugas di sini di Kabupaten Tangerang, nanti nggak susah-susah pindahnya lewat mobil JKN aja gitu, nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk pindah vaskes. Silakan memindahkan dirinya ke fasilitas terdekat rumahnya di tempat yang baru melalui mobil JKN. Dan itu nanti akan terhitungnya per awal bulan ya. Jadi sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Saya pindahkan vaskes saya di sini. Kemudian nanti tetap terbacanya di vaskes yang lama memang. Tapi nanti per tanggal 1 itu baru tercatat di tempat vaskes yang baru. Seperti itu. Okay. Dan kalau kita misalnya gini, setelah saya pindah nih, saya kayaknya lebih suka yang lebih dekat lagi deh, ada misalnya ya, saya mau pindah, itu nunggu 3 bulan dari sejak kita pindah kan vaskes kita ke tempat yang terdahulu. Okay. Tunggu 3 bulan dulu baru bisa pindah lagi. Seperti itu, Oke, baru tahu ternyata kita bisa pindah-pindah vaskes begitu ya. Bisa. Mau nyoba-nyoba mungkin ya. Saya lebih senang di sana nih, dokternya ganteng. Boleh monggo. Oke, mungkin ini banyak handai tolan juga yang belum tahu juga ya, termasuk saya nih Bu Zul, ternyata kita bisa berpindah vaskes dengan semudah itu tanpa harus menghubungi BPJS Kesehatan. Ya, tanpa harus datang ke kantor, itu yang paling utama ya. Karena mungkin ngerasa kayak waduh nggak banyak waktu begitu kan. Ternyata bisa dilakukan lewat mobile JKN aja begitu ya Bu ya. Betul Mbak, betul sekali. Di mobile JKN itu memang sudah ada fitur untuk sudah jelas begitu ya, untuk kalau misalnya kita mau pindah akan diarahkan secara mudah begitu ya Bu ya. Jadi nanti kita buka mobile JKN, kita download dulu ya, kita register seperti biasa lah ya untuk aplikasi-aplikasi yang kita install. Kemudian nanti pilih perubahan data, nanti ada pilihannya mau apa. Pindah vaskes, perubahan vaskes itu tinggal pilih vaskesnya sebelah mana, di daerah mana, itu bisa untuk diri sendiri atau satu keluarga yang ada terdaftar di mobile JKN-nya peserta. Oh oke. Tapi kalau misalnya saya bawa anak saya gitu ya, apakah nanti perubahannya itu sekeluarga juga akan berubah? Betul. Oh jadi oke. Di mobile JKN nanti yang ada di dalam satu kakak itu akan muncul siapa saja pesertanya, bisa dipilih siapa yang mau dipindahkan, siapa yang tidak dipindahkan. Oh gitu. Misalnya suaminya saya nggak ikut nih, betul, ada tetap di Bandung ya, saya centang anak-anak saya aja yang ikut saya gitu. Oke. Jadi sangat mudah sekali ya handai taulan. Ternyata bisa pindah juga. Kalau kamu yang mungkin saat ini berada di vaskes tertentu begitu ya, terus kamu melihat kayaknya ada vaskes yang pengen kamu coba nih, udah bertahun-tahun kamu ada di situ gitu kan. Nah itu bisa coba juga mungkin ya, di download aja mobile JKN dan ikuti aja alurnya begitu ya di aplikasi tersebut. Yang paling penting tadi perubahannya sendiri memang selalu informasinya ada di setiap awal bulan begitu ya Bu ya. Oke, baiklah. Berarti kalau misalnya sudah ada di setiap awal bulan, ketika kita datang ke vaskes yang baru,
mereka sudah langsung tahu ketika kita kasih data mereka sudah langsung menerima begitu Bu, atau mereka harus konfirmasi lagi ke BPJS Kesehatan? Tidak perlu. Jadi nanti per awal bulan sudah tercatat datanya di tempat yang Vaskes yang baru. Oke, berarti kalau sudah update di aplikasi di sistem sana juga di sistem Vaskes sudah terupdate juga begitu ya Bu ya? Sudah Mbak. Oke, baiklah Hadai Taulan. Jadi untuk Hadai Taulan ini jadi ini ya, ngobrolin perubahan Vaskes ya. Siapa tahu udah jadi problem Hadai Taulan nih, pengen pindah Vaskes yang ini terlalu ramai. Kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada Vaskes yang kayaknya tuh selalu ramai, tapi ada juga Vaskes yang nggak terlalu ramai gitu ya. Ini mungkin bisa dimanfaatkan fitur ini Hadai Taulan. Oke, baik Bu, ternyata ini hampir semua pertanyaan sudah terjawab begitu ya untuk berobat keluar kota. Ternyata dari JKN tetap bisa menjamin kebutuhannya Hadai Taulan, tapi sesuai regulasi tadi 1 bulan itu hanya maksimal 3 kali kunjungan. Baik Bu, nah ini mungkin ada kalimat penutup begitu ya yang bisa disampaikan kepada Hadai Taulan terkait tema pada pagi hari ini, silahkan Bu. Ya baik Mbak, terima kasih. Jadi untuk peserta JKN yang sedang dalam perjalanan, jangan khawatir, tetap bisa menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan dimanapun berada tanpa khawatir akan ditolak di Vaskes di sana. Selama kartunya aktif, silakan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat yang ada di tempatnya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sedang berjalan di luar kota. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Zulfitria atas penjelasan yang tentunya sangat informatif di pagi hari ini. Semoga pembahasan kita Hadai Taulan mengenai alur berobat keluar kota melalui JKN bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas begitu ya bagi Hadai Taulan, para pendengar setia Tangerang Radio. Dan untuk Hadai Taulan yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, tentunya jangan ragu untuk mengakses aplikasi mobile JKN begitu ya Bu Zul, dan juga bisa menghubungi BPJS Kesehatan terdekat. Sekali lagi terima kasih Ibu Zulfitria sudah hadir pada pagi hari ini. Ibu Zulfitria sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Baik, kalau gitu Hadai Taulan kita masih akan berjumpa lagi satu lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Suara Bupati dan Parlementaria. Tangerang Radio 91 FM.